Isu perombakan atau reshuffle kabinet semakin menguat di pekan pertama bulan Januari 2023. Terlebih setelah dua partai politik pendukung Joko Widodo dalam koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem, saling adu argumen soal reshuffle. Bahkan Presiden Jokowi kembali tidak membantah kabar akan adanya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis 5 Januari 2023 lalu, Jokowi menyebut reshuffle akan dilakukan besok tanpa menyebutkan tanggal pastinya. Reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencuat kembali di awal 2023. Kali ini, santer beredar kabar yang akan direshuffle adalah posisi menteri dari Partai Nasdem. Lantas apa dampaknya Jokowi mengganti menteri dari Nasdem? Lalu siapa sosok yang akan diganti dan masuk ke dalam kabinet? Tim TV One mengabarkan. Belakangan ini memang banyak yang menanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak, jadi nggak sih namanya reshuffle kabinet? Kemudian kalau jadi kapan? Kemudian siapa saja menteri yang akan diganti? Nah, yang bikin panas isu ini juga semakin menarik sebenarnya adalah bumbu-bumbunya, yaitu bumbu-bumbu perseteruan ataupun juga gesekan kalau saya bisa bilang antara PDIP dengan Nasdem. Mungkin sebelum saya akan ajak Anda untuk mengetahui siapa para narasumber yang akan nanti saya kenalkan pada malam hari ini di background saya mungkin bisa menggambarkan juga tema perbincangan kita malam hari ini. Dari logonya saja sudah kelihatan PDIP versus Nasdem. Kalau tadi kita melihat Indonesia versus Vietnam, nah ini juga versus. Walaupun mungkin bukan dua leg ataupun juga mungkin tidak mencapai final apapun, tapi kita lihat ada versus. Jadi memang pertentangan keduanya ini. Bumbu-bumbunya ataupun juga cerita yang melingkupi perseteruan ini juga sangat seru. Mulai dari ada yang mengatakan bahwa Anies ini antitesis dari Jokowi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa partai yang ada di pihak Jokowi, pihak pemerintah, jangan merangkul partai pengkritik. Sampai kemudian dibawa-bawa adalah masalah Kroasia yang ganti baju merah putih jadi biru. Nah ini kemudian semakin panjang sampai akhirnya kemudian PDIP ini mengatakan bahwa ada menteri-menteri yang harus diganti dan itu yang harus diganti seharusnya dari Nasdem. Bahkan kalau bisa juga mengundurkan diri. Untuk itu kita akan langsung saja minta pandangan dari para narasumber mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Bapak Bestari Barus selaku politikus Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik. Dan juga selain Pak Bestari ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga selain Pak Bestari, Mas Adi yang menemani saya di studio, kita juga akan dengar bagaimana pendapatnya mengenai hal ini, yaitu Ketua DPP PDIP, Bapak Nusyirwan Sujono. Selamat malam Pak Nusyirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusyirwan, bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih ada kendala, kami akan coba perbaiki. Kita juga ingin dengarkan bagaimana suara dari istana tentunya. Bang Faldo Maldini tentunya kita harapkan nanti bisa memberikan bocorannya selaku staf khusus Menteri Sekretariat Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Faldo. Waalaikumsalam Mbak Putri, Pak Bestari, Pak Nusyirwan, Mas Adi, semua. Baik, langsung saja Pak Bestari, saya ingin tanya, ketika kemudian PDIP mengatakan hal seperti itu, dua menteri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, itu harusnya diganti karena kinerjanya seperti itu. Ini PDIP yang bersuara Pak, bahkan katanya adalah, sudahlah, yang pantas adalah mundur saja. Gimana Pak pendapatnya? Ya, itu kan pendapat seperti orang panik ya. Kita juga coba dalami apa sih maksudnya gitu. Karena sejak kapan kemudian siapa sih yang memberikan penilaian itu Jarod ya? Pak Jarod yang bilang mundur, ya. Sebelumnya juga ada dari yang lainnya. Oke, punya kapasitas kemudian atau hak untuk menyuarakan hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan presiden gitu. Jadi itu sama sekali ya bagi kita hanya mungkin efek daripada kegalauan dari seorang Jarod Saiful Hidayat terhadap mungkin situasi politik yang berkembang pada saat kekinian gitu. Nah, yang menjadi lucu kita ini masih konsisten berkomitmen untuk bersama dengan Pak Jokowi sampai 2024 dan
Tidak ada di kita kata mundur gitu. Kalau kita mundur, maka itu artinya kita khianat terhadap komitmen yang sudah dibangun pada saat kita bersama-sama membangun koalisi ini. Jadi koalisi ini bukan karena adanya PDIP, tapi lebih kepada bahwa kita mendukung Pak Jokowi gitu untuk bisa kemudian melaksanakan hal-hal terbaik bagi bangsa ini. Jadi jangan ada juga partai politik menganggap bahwa ini adalah dalam koalisi ini kami leadernya atau yang lain adalah katakanlah pelengkap, bukan. Nah, itu yang pandangan yang salah bahwa yang tidak sama, ada yang menganggap kelompoknya sebagai leader, sementara kami ini tidak menganggap sama sekali ada leader. Jadi kebersamaan antara beberapa partai politik yang mendukung Pak Jokowi secara bersamaan pada waktu yang sama. Baik. Dan itu diawali dari 2019 sampai dengan 2024. Baik Pak Bestari. Gitu. Kita akan langsung saja minta pandangan dari Pak Nusirwan. Bagaimana kalau Pak Bestari bilang pernyataan-pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh PDIP ini adalah bentuk kegalauan, bentuk dari kepanikan begitu. Karena tahu buktinya sebenarnya Pak Nasdem ini juga masih komit loh Pak untuk bisa mendukung Pak Jokowi hingga akhir 2024 nanti atau akhir jabatannya nanti. Ya sebetulnya nggak perlu galau, nggak perlu panik. Selama yang jadi menteri di anggota kabinet itu bekerja sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan program nasional dari Pak Jokowi, tentu kinerja itu kan menjadi pertimbangan beliau. Karena bagaimanapun juga yang namanya Presiden tentu adalah hak prerogatif untuk semua itu, kalimatnya demikianlah, bahwa itu memang tidak bisa dipungkiri itu adalah kewenangan Presiden berkaitan dengan anggota kabinetnya. Tapi yang kedua bahwa tentu bahwa juga harus mempertimbangkan sisa waktu masa bakti pemerintahan ini sampai tanggal 2024 tentunya ini kesempatan untuk bisa mengejar apa-apa saja yang tertinggal, apa-apa saja yang segera dikerjakan selama sisa waktu masa bakti ini. Wajar saja dong, tidak terlalu harus kebingungan, tidak harus terlalu galau. Baik. Kalau sektor-sektor tertentu itu dirasa menjadi hambatan atau katakanlah akan menimbulkan soal bagi perekonomian, bagi kemajuan bangsa Pak Nusirwan, hari. Ya, mungkin saya persingkat. Artinya ketika PDI mengungkapkan dua nama menteri itu adalah inilah dua menteri yang menurut PDIP ini tidak bisa mengejar atau sektor-sektor yang diurus ini nggak beres hingga saat ini. Begitu Pak intinya? Kan tentu teman-teman juga misalnya katakanlah Pak Jarod bukan berarti asal bicara ya. Semua juga didasari atas data-data yang dimiliki oleh mereka di sektornya masing-masing, di komisi yang memiliki programnya seperti apa, capaiannya seperti apa, kemudian progresnya seperti apa. Tentu wajar kami sebagai pengusung utama Pak Jokowi tentu menghendaki bahwa program ini bisa selesai dengan baik. Baik. Jadi, jangan tidak usah terlalu genting-genting selama mengerjakannya baik-baik saja. Ya nanti penilaian itu tentu kami serahkan kepada Presiden. Baik Pak Nusirwan. Nanti sebelum Pak Bestari ngomong bahwa ini ternyata bukan nggak ada galau Pak, nggak ada panik. Ini murni soal kinerja kalau kata Pak Nusirwan. Tapi Bang Fadol kita penasaran, masyarakat menantikan benar nggak sih Bang ini akan ada reshuffle kapan kemudian dinanti-nantikan ini? Ya Mbak Putri, sebenarnya kalau bicara reshuffle ya detik ini pun bisa gitu. Apalagi dengan kepuasan yang sangat tinggi hari ini. Jadi ya memang argumentasi soal bagi-bagi kursi, transaksi, kami kira udah nggak relevan lagi dalam hal ini. Karena kan kondisinya hari ini udah stabil, kenapa kita transaksi? Toh kepuasan juga tinggi, ya nggak ada bagi-bagi lagi gitu. Karena kan logika bagi-bagi, transaksi, itu kan untuk mencapai stabilitas. Nah sekarang situasinya semua stabil di pemerintahan, kepuasan tinggi.
Nah hari ini bagi orang-orang yang sudah tidak berada di garis Pak Jokowi lagi, ya menurut kami siap-siap berhadapan dengan rakyat yang puas. Misal tadi Pak Bestari bilang, ya ada bikin koalisi perubahan gitu. Tapi ditanya apakah masih sama Pak Presiden Jokowi, jawabannya tadi kan sampai 2024 masih gitu. Yeah. Nah jadi koalisi perubahan yang mau berubah itu apa? Apa yang akan diubah? Kalau mau koalisi perubahan itu, ya faktanya masih sama Pak Jokowi. Kalau mau bikin perubahan, harusnya setelah 2024. Atau sebaliknya, kalau mau bikin perubahan, harusnya hari ini tidak bersama Pak Jokowi. Tapi nyatanya kan masih sama Pak Jokowi. Dan Nasdem menjawab, sampai hari ini masih bersama Presiden Jokowi. Gitu. Nah, dengan kepuasan sebesar ini, berhadapan dengan Pak Jokowi ya, maknanya bisa berhadapan dengan masyarakat banyak. Nah, Presiden berkali-kali mengatakan, Mbak Putri, bahwa tidak ada visi menteri. Yang ada itu visi presiden. Gitu. Okay. Nah, tentunya orang-orang yang dianggap mampu, yang bisa dianggap memenuhi adalah orang-orang yang bisa tadi secara teknokratis yang sempat disinggung oleh Pak Nusirwan dan juga politis gitu. Baik. Nah politis ini dalam hal ini juga bagian dari kapasitas, bukan hanya sebagai pemulus gitu loh. Baik, Bang Faldo. Gitu, Mbak. Baik, Pak Faldo, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti selain Pak Bestari juga bisa berikan tanggapan, Mas Adi, kalau Bang Faldo mengatakan udah bukan waktunya lagi untuk transaksi, jadi bukan bagi-bagi. Tapi nanti mungkin ada pendapat dari Mas Adi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.